saya Putri Balkis dengan NPM 23151000135. Bagian saya dari membuat akun baru sampai saldo awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Dena Suganda dengan nomor pokok mahasiswa 23151000053. Bagian saya adalah mengisi saldo awal hutang dan membuat daftar persediaan. Perkenalkan, nama saya Putri Nazwa Malia dengan NPM 23151000021. Di sini tugas saya membuat daftar customer dan vendor serta mengisi saldo piutang. Nama saya Ovia Sherandini, NPM 23151000105. Tugas saya adalah membuat transaksi 1 sampai transaksi 5. Nama saya Rahmadia Sefiti dengan NPM 23151000158. Tugas saya yaitu menginput transaksi dari transaksi 6 hingga transaksi 10. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Zahir. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kita klik membuat data baru. Lalu masukkan nama perusahaannya. Kemudian alamat. Masukkan nama negara. Kita bisa klik ini, kemudian Indonesia. Nama kotanya, kota Jakarta. Kemudian masukkan kode pos 12730. Kemudian nomor telepon. Kemudian jika tidak ada email, maka kita bisa kosongkan ini. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian tahun periode akuntansi kita ganti menjadi 2017. Kemudian lanjutkan. Dan klik lanjutkan. Nah, ini adalah konfirmasi akhir data baru perusahaan kita. Kemudian kita bisa klik proses. Kemudian kita pilih bidang usaha kita. Karena ini perdagangan umum, maka kita bisa klik perdagangan umum. Tetapi jika bukan perdagangan umum, kalian bisa cari di sini apa bidang usahanya. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian klik iya. Kita klik OK. Dan pastikan kode mata uangnya itu adalah rupiah atau IDR. Kemudian klik lanjutkan. Klik lanjutkan. Klik selesai. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian kita bisa mengubah nama akun atau daftar akun yang sebelumnya tidak ada di dalam daftar akun. Maka kita bisa klik data rekening. Kemudian kita ubah bank ini. Nah, kita bisa membuat klasifikasinya bank. Kode tetap ininya hanya ini yang diganti bank BCA. Kemudian kita klik rekam. Kemudian kita ganti piutang usaha menjadi piutang dagang. Kemudian kita klik kas dan bank dan rekam. Kemudian kita bisa mengganti persediaan 1 menjadi persediaan makanan. Sebelum merekam, pastikan ininya sudah terchecklist. Kemudian kita bisa klik rekam. Kemudian ganti persediaan kedua menjadi persediaan minuman. Kemudian klik kas dan bank. Kemudian rekam.
Nah, kalau sudah seperti ini, sudah diganti semuanya, kita bisa klik tutup. Kemudian kita akan menambahkan saldo awal akun. Kita bisa klik setting, kemudian saldo awal, kemudian kita klik saldo awal akun. Nah, di sini kalian isi sesuai yang ada di soal. Kalau sudah selesai, pastikan ini balance atau ini nominalnya harus 0. Maka itu sudah balance. Kemudian kita bisa klik rekam. Kemudian kita bisa menambahkan data-data pelanggan atau customer, kemudian data-data pemasok atau vendor, kemudian ada data persediaan atau inventory, dan yang terakhir ada data harta tetap. Kemudian kita bisa klik data nama alamat, lalu kita ubah ID-nya menjadi C001. Kemudian nama perusahaannya Toko Buana. Lalu pastikan tipenya adalah customer karena kita akan membuat data customer. Kemudian kita klik alamat dan catatan. Masukkan nama alamatnya. Kemudian kita klik rekam. Klik ya. Lalu kita akan memasukkan data pemasok atau vendor. Kita klik data nama alamat lagi. Lalu kita ganti ID-nya menjadi F001. Nama perusahaannya PT Gudang Sembako. Kemudian kita ganti tipenya menjadi vendor. Lalu kita klik alamat dan catatan. Tulis nama alamatnya. Kemudian kita klik rekam. Klik ya. Kemudian kita klik lagi untuk menambahkan data selanjutnya. Kodenya F004. Lalu PT Persada Jaya. Kemudian ganti tipenya menjadi vendor. Lalu klik alamat dan catatan. Klik alamatnya. Kemudian kita klik rekam. Kemudian kita klik ya. Kemudian kita akan mengisi data daftar persediaan. Kita akan mengklik data produk. Kemudian kita klik tambah. Lalu kita masukkan kode barangnya yaitu BM001. Deskripsinya wafer Tango Vanilla. Kemudian kita klik rekam. Lalu kita klik tambah lagi. Kita masukkan kode barangnya BM002. Deskripsinya ups wafer coklat. Kemudian rekam.
lalu masukkan data yang lainnya, BM003 untuk kode barang, lalu deskripsinya Cloud Biscuit. Kemudian rekam. Kemudian BM004, deskripsinya biskuit Roma. Kemudian rekam. Lakukan sampai data persediaan habis. Kemudian klik tambah lagi. BM005, roti coklat. Rekam. Kemudian kode barangnya BMN001, teh gelas. Kemudian klik rekam. Masukkan lagi data persediaan. BMN002, deskripsinya Vita Jelly Drink. Kemudian klik rekam. Lanjut BMN003, lalu deskripsinya ada fit botol 330 ml. Rekam. Kemudian tambahkan lagi BMN004, deskripsinya Coca-Cola. Kemudian klik rekam. Lalu yang terakhir dengan kode barang BMN005, dengan deskripsi Fanta. Lalu kita klik rekam. Nah, di sini kita sudah mengisi daftar data-data persediaan atau inventory. Kemudian kita klik tutup. Kemudian kita akan memasukkan data harta tetap. Kita bisa klik data harta tetap. Kemudian kita klik tambah. Lalu masukkan nama. Kita klik mobil. Kemudian kita ubah kelompoknya menjadi kendaraan roda 4. Kemudian kita klik OK. Ini tambahin mobil Nissan Micina. Kemudian kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 5 bulan 1 2016 dengan harga beli sebesar 150 juta dengan umur ekonomis yaitu 10 tahun. Lalu kalau sudah, kita bisa klik rekam, kemudian OK, kemudian kita tutup. Lalu setelah itu, kita akan memasukkan saldo awal piutang usaha. Kemudian kita klik baru. Lalu kita klik nama pelanggan. Toko Buana. Lalu kita ganti tanggalnya menjadi 28 Desember 2016 dengan nomor invoice C001
Lalu nilai piutangnya sebesar 5 juta. Lalu kita klik rekam. Klik baru lagi. Masukkan nama pelanggannya yaitu Toko Buana. Klik OK. Kemudian ganti tanggalnya menjadi 28 Desember 2016. Klik OK. Dengan nomor invoice INV 01. Lalu nilai piutangnya sebesar 5 juta. Lalu kita klik rekam. Kemudian kita klik baru lagi. Kemudian klik Toko Buana. Kemudian OK. Ganti tanggalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2016. Kemudian OK. Dengan nomor invoice INV 02. Total piutangnya sebesar 2.500.000. Kemudian kita klik rekam. Kemudian kalau sudah, kita bisa klik tutup. Kemudian kita akan mengisi saldo awal hutang. Kita klik setting. Lalu saldo awal hutang usaha. Kemudian kita klik baru. Masukkan nama pemasoknya yaitu PT Gudang Sembako. Lalu kita klik. Kemudian ganti tanggalnya yaitu pada tanggal 21 Desember 2016. Oke. Kemudian dengan nomor invoice INV 01 dan total hutang sebesar 30 juta. Lalu rekam. Kemudian klik baru lagi. Masukkan nama pemasoknya yaitu PT Persada Jaya. Kemudian OK. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 30 November 2016. 30 November 2016, klik OK. Kemudian dengan nomor invoice INV 04, total hutangnya sebesar 5 juta. Kemudian kita klik tutup. Kemudian kita akan mengisi saldo awal persediaan dengan mengklik setting, kemudian saldo awal persediaan. Kemudian kita klik baru, klik kode barang, lalu masukkan BM001 atau wafer Tango Vanilla. Nah ini, kemudian kita klik OK. Kemudian kita buat stok awalnya yaitu 1000 dengan harga pokoknya 8.000. Kemudian kita klik rekam. Kemudian kita klik baru lagi untuk memasukkan saldo awal persediaan lainnya dengan mengklik kode barang, kemudian BM002 atau UPS wafer coklat, kemudian OK. Dengan stok awal 10.000 dengan harga pokok 500. Kemudian rekam. Klik baru lagi. Kemudian BM003
Oke. Stok awalnya 10.000 dengan harga pokok satuannya 500. Rekam. Lalu kita masukkan yang baru, BMN 001 dengan stok 5.000, harga pokok satuannya 1.000. Lalu rekam, kemudian klik baru lagi, kemudian kode barang, lalu BMN 002. Oke. Stok awalnya adalah 5.000 dengan harga 1.500. Lalu rekam. Kemudian baru lagi lakukan mengisi saldo awal persediaan sampai habis. Kemudian BMN 003. Oke. Dengan stok awal 5.000, harganya 2.500. Kemudian rekam. Nah, kalau sudah mengisi saldo awal persediaan, kita bisa langsung tutup. Kemudian kita klik ya. Oke, kemudian setelah kita mengisi saldo awal persediaan, kita bisa langsung masuk ke transaksi yang pertama, yaitu dengan kas keluar. Kita klik kas dan barang, kemudian kita klik kas keluar, lalu kita bisa klik penerimanya, kemudian kita akan pilih indah properti, tetapi karena tidak ada, kita bisa klik baru, masukkan nama perusahaannya, yaitu PT Indah Properti. Kemudian kita klik rekam, lalu kita klik PT Indah Properti, kemudian klik OK, kemudian kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 4 Januari 2017. Kemudian kita klik kode 2 kali. Kita masukkan sewa dibayar di muka karena kas keluar untuk membayar sewa. Kemudian kita klik OK. Lalu kita masukkan nilainya sebesar 24 juta. Nah, kalau sudah, kita ganti memonya menjadi sewa dibayar di muka. Kemudian kita klik rekam. Lalu kita tutup atau batal. Kemudian kita akan masuk ke transaksi yang kedua. Next ya. Kemudian kita klik pembelian. Invoice pembelian. Kemudian kita klik baru. Lalu kita masukkan nama pemasoknya, yaitu PT Persada Jaya. Klik OK. Lalu ganti tanggal fakturnya menjadi tanggal 5 Januari 2017. Lalu kita checklist jasa dan tunai. Kemudian kita tambahkan deskripsi pesanan, yaitu printer HP inkjet. Kemudian kode.
Kemudian kita cari mesin dan peralatan. Nah, ini. Lalu kita klik OK. Lalu kita masukkan diterimanya sebanyak 1 dengan harga 500.000. Kemudian pajaknya 10%, kita ganti FAT. Kemudian klik OK. Lalu masuk yang kedua, yaitu laptop Acer dengan kode barang. Sama seperti tadi, kode barangnya itu mesin dan peralatan. Kemudian klik OK. Lalu diterima yaitu sebanyak 1 dengan harga 3 juta. Lalu pajaknya kita ganti FAT. Kemudian OK. Kita masukkan yang ketiga, yaitu AC 1/2 PK dengan kode barang sama, mesin dan peralatan. Kemudian OK. Diterima sebanyak 1 dengan harga 1.500.000. Lalu kita ganti menjadi FAT pajaknya. Kemudian kita ganti tanggal pengirimannya sesuai dengan tanggal faktur, yaitu tanggal 5 Januari 2017. Januari 2017. Kemudian OK. Kemudian kita klik rekam. Lalu kita batal untuk keluar. Kemudian tutup. Nah, kita akan masuk ke transaksi yang ketiga. Kemudian kita klik pembelian. Lalu uang muka pembelian. Kemudian kita ganti vendor menjadi PT Gudang Sembako. Kemudian OK. Kemudian uang mukanya sebesar 2.050.000 dengan tanggal 6 Januari 2017. Oke, lalu rekam. Setelah kita menambahkan uang muka pembelian, kita klik invoice pembelian, tambah data. Kemudian masukkan pemasoknya, yaitu PT Gudang Sembako. Kemudian OK. Lalu ubah tanggal fakturnya menjadi tanggal 6 Januari 2017. Kemudian kita unchecklist jasa dan tunai. Lalu kita masukkan nomor barangnya. Kita klik 2 kali. Lalu masukkan BM001, lalu klik OK. Diterima 500 dengan harga 8.000. Kemudian pajaknya FAT. Klik OK. Lalu masukkan nomor barang yang kedua, yaitu BM004 atau biskuit Roma. Lalu klik OK. Kemudian diterima sebanyak 600 dengan harga 5.000. Lalu pajaknya kita ganti menjadi FAT. Kemudian masukkan transaksi yang ketiga, yaitu BMN 005
deskripsi Fanta, kemudian klik OK, diterima sebanyak 700 dengan harga 5.000. Kemudian tambahkan nomor barang yang keempat, yaitu BM005, diterima sebanyak 400 dengan harga 5.000. Kemudian OK, lalu masukkan nomor barang yang kelima atau yang terakhir, yaitu BMN004. Kemudian kita klik OK, lalu diterima sebanyak 500 dengan harga 6.000. Kemudian kita masukkan biaya lainnya, yaitu biaya pengantaran sebesar 100.000. Kemudian uang muka, kita klik uang muka yang sudah kita masukkan, lalu kita klik OK. Kalau sudah, kita klik rekam. Kemudian kita klik batal untuk keluar. Lanjut ke transaksi keempat, klik penjualan lalu pembayaran piutang. Kemudian kita masukkan diterima dari toko Buana, kemudian klik OK. Kemudian kita ganti tanggal fakturnya menjadi tanggal 11 Januari 2017. 11 Januari 2017. Kemudian kita klik nomor invoice. Kemudian klik invoice 01. Oke. Kemudian kita ganti jumlah dibayarnya sebesar 2 juta rupiah. Jumlah dibayar sebesar 2 juta rupiah. Kemudian klik sebesar. Kalau sudah, kita bisa langsung klik rekam. Lalu kita klik batal. Lalu kita masuk ke transaksi yang kelima, masih di penjualan, kita klik invoice penjualan. Kemudian kita klik nama pelanggannya, yaitu PT Toko Buana. Lalu kita klik OK. Kemudian ganti tanggal fakturnya menjadi tanggal 12 Januari 2017. Pada tanggal 12 Januari 2017. Kemudian klik OK. Kemudian pastikan jasa dan tunainya kita checklist. Lalu kita klik 2 kali deskripsi pesanan. Kita masukkan pendapatan jasa pembungkusan. Kemudian dikirim sebanyak 5 dengan harga 100.000. Kita ganti pajaknya menjadi FAT. Kemudian klik OK. Kemudian kita bisa langsung klik rekam. Lalu kita klik nama pelanggan lagi, yaitu Toko Buana. Kemudian kita klik OK. Kita ganti tanggal fakturnya menjadi tanggal 12 Januari 2017. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa unchecklist jasa dan tunainya. Lalu kita bisa klik 2 kali nomor barang. Kita masukkan BM002. Kemudian kita klik OK. Dikirim sebanyak 5
dengan harga 2.000. Kemudian kita ganti pajaknya menjadi VAT. Lalu kita bisa langsung klik OK. Kemudian kita bisa masukkan nomor barang yang kedua, yaitu BM003 dengan deskripsi Club Biskuit. Kemudian kita klik OK. Dikirim sebanyak 5 dengan harga 2.000. Kemudian kita ganti pajaknya menjadi VAT. Kemudian kita bisa langsung mengganti tanggal pengirimannya sama seperti tanggal yang ada di faktur, yaitu tanggal 12 Januari 2017. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa langsung klik rekam. Langsung saja kita klik rekam. Kemudian kita bisa klik batal. Lalu kita masuk ke transaksi nomor 6, yaitu kita klik pembelian. Lalu kita klik pembayaran hutang, tambah data, kemudian kita klik baru. Lalu kita klik penerimanya, yaitu PT Gudang Sembako. Kemudian kita langsung klik OK. Langsung saja kita klik OK. Kemudian ganti tanggalnya menjadi tanggal 17 Januari. Pada tanggal 17 Januari 2017. Kemudian kita bisa langsung klik OK. Kemudian kita klik nomor invoice-nya. Kemudian kita pilih invoice 01, kemudian OK. Lalu kita ganti jumlah dibayarnya sebesar 20 juta. Sebesar 20 juta rupiah. Kemudian kita klik sebesar. Kemudian kita bisa langsung klik rekam. Kemudian kita klik batal. Kemudian tutup. Kemudian kita masuk ke transaksi ke-7. Kita klik penjualan. Kita klik penjualan. Lalu kita masukkan uang mukanya terlebih dahulu. Maka kita klik uang muka penjualan. Kemudian kita klik baru. Lalu kita bisa memasukkan nama pelanggannya, yaitu Toko Buana. Kemudian kita klik, lalu kita pilih OK. Lalu masukkan berapa uang mukanya, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Sebesar 3 juta rupiah. Kalau sudah, kita bisa mengganti tanggalnya menjadi tanggal 23 Januari 2017. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa langsung klik rekam. Lalu kita klik tutup. Kemudian kita masuk ke invoice penjualan. Kita klik tambah. Kemudian kita klik baru. Lalu masukkan nama pelanggannya, yaitu Toko Buana. Kemudian kita klik OK. Lalu ganti tanggal fakturnya menjadi tanggal 23 Januari 2017.
Kemudian kita klik OK. Lalu kita klik 2 kali nomor barangnya. Kita masukkan nomor barangnya, yaitu BM001. Kemudian kita bisa langsung klik OK. Kemudian dikirim sebanyak 500. Kemudian dikirim sebanyak 500. Dengan harga 10.000. Kemudian kita ganti pajaknya menjadi VAT. Kemudian kita klik OK. Lalu kita masukkan nomor barang yang kedua, yaitu BM002. Kemudian kita masuk kode barang yang kedua, yaitu dengan BM002. Kita klik 2. Kita pilih Oops Wafer Coklat. Kemudian kita klik OK. Dikirim sebanyak 5.000. Dengan harga 750. Kemudian dengan harga 750. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke kode barang yang ketiga. Kita klik 2 kali. Kemudian kita cari BMM003. BMM003. Yaitu fit botol. Kemudian dikirim sebanyak 1.000. Dengan harga 2.750. 2.750. Dan jangan lupa ganti menjadi VAT. Kemudian kita masukkan biaya lain-lain, yaitu biaya pengantaran. Kita ganti terlebih dahulu menjadi biaya pengantaran karena sebelumnya adalah pendapatan. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa langsung klik lanjutkan. Masukkan nominalnya sebesar Rp350.000. Sebesar 350.000. Lalu kita masukkan uang muka yang sebelumnya sudah kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita klik. Lalu kita checklist nominal seharga 3 juta. Kemudian kita bisa langsung klik OK. Nah, kalau sudah, kita langsung klik rekam. Kemudian kita klik batal. Kemudian tutup. Kemudian kita masuk ke transaksi ke-8. Kita klik kas dan bank. Kita masuk ke kas dan bank. Kemudian kita klik kas masuk. Kemudian kita klik baru. Lalu kita akan buat dari kas masuk dari Bapak Rangga. Karena di sini tidak ada, maka kita bisa langsung buat baru untuk menambahkan Bapak Rangga. Klik baru. Kemudian kita masukkan perusahaannya, yaitu Bapak Rangga. Kemudian kita klik rekam.
klik ya. Lalu kita pilih customer nama Bapak Rangga. Kemudian kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 25 Januari 2017. Lalu kita klik kodenya. Kemudian kita cari setoran modal. Kita cari setoran modal. Nah, itu modal disetor. Kemudian kita bisa langsung klik OK. Langsung klik OK. Lalu masukkan nilainya sebesar 100 juta. Masukkan nilainya sebesar 100 juta. Kita klik sebesar. Lalu kita bisa langsung klik rekam. Kemudian klik batal untuk keluar. Lalu klik tutup. Kemudian kita akan masuk ke transaksi ke-9. Kita klik persediaan. Setelah persediaan, kita pilih pemakaian atau penyesuaian barang. Kemudian kita klik baru. Kemudian kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 27 Januari 2016. 27 Januari 2016. 2016. Kemudian kita bisa langsung klik kodenya. Kita bisa langsung klik kodenya, yaitu masukkan teh gelas BMN 001 dengan deskripsi teh gelas. Kemudian kita bisa langsung klik OK. Nah, karena di sini pengembalian barang. Maka kita klik jumlahnya sebanyak -5. Kita klik akunnya, yaitu kita cari kerusakan barang. Kita cari. Nah, kita cari penyesuaian persediaan. Kemudian kita edit untuk mengganti deskripsinya menjadi kerusakan dan kegagalan material. Kerusakan dan kegagalan material. Kemudian, kalau sudah, kita bisa langsung klik rekam. Klik rekam. Kemudian kita klik OK karena kita sudah mengedit daftar akunnya. Kemudian kita klik rekam. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik rekam. Lalu kita klik batal. Kemudian tutup. Kemudian kita masuk transaksi yang terakhir, kita klik buku besar, lalu jurnal umum. Kemudian kita klik baru. Lalu kita klik tanggalnya atau kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 30 Januari 2017. Kemudian klik OK. Lalu kita klik kodenya, yaitu beban
sewa kantor. Beban sewa kantor. Kemudian kita klik OK. Lalu kita masukkan debitnya sebesar 2 juta. Kemudian kalau sudah, kita masukkan kodenya lagi. Yang kedua, yaitu sewa dibayar di muka. Dengan nama akun sewa dibayar di muka. Kita cari sewa dibayar di muka untuk kita letakkan di kredit. Kemudian, kalau sudah, kita langsung klik OK. Biaya dibayar di muka. Kemudian, kita letak kreditnya menjadi 2 juta. Kalau sudah, kita bisa langsung klik rekam. Kita bisa langsung klik rekam. Lalu kita klik batal. Kemudian tutup. Nah, itu tadi transaksi terakhir. Kemudian kita bisa klik laporan untuk melihat hasil dari transaksi kita. Kemudian kita klik laba rugi standar yang ada di laporan keuangan. Laba rugi standar. Kemudian kita ganti hingganya menjadi Desember. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah, hasilnya akan seperti ini. Ini laba rugi periode Januari 2017 dan sampai Desember 2017. Nah, sekian dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.